Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama kami kelompok 7 yang akan membawakan video pembelajaran tentang karakteristik dan spesifikasi beton. Kali ini kami juga akan membawakan permasalahan lapangan apa saja yang dialami oleh beton. Simak terus ya. Untuk memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita mengetahui tujuan pembelajaran apa saja yang harus dicapai oleh siswa. Pertama, siswa mampu untuk menjelaskan faktor yang mempengaruhi segregasi dan bleeding. Kedua, siswa mampu untuk menjelaskan sifat beton yaitu kelecekan, keawetan, dan kekuatan. Dan yang ketiga, siswa mampu untuk menyebutkan urutan melakukan tes LAM. Nah, teman-teman, apa kalian tahu apa itu beton? Beton merupakan sebuah bahan bangunan komposit yang terbuat dari kombinasi antara semen, air, agregat kasar yaitu kerikil, dan agregat halus yaitu pasir. Beton sendiri dibagi menjadi dua jenis yaitu beton segar dan beton keras. Sifat beton yang harus kita ketahui yaitu workability atau bisa disebut dengan kelecakan adalah sifat fisik adukan beton yang menentukan sejumlah energi tertentu yang dibutuhkan untuk menghasilkan beton yang padat dan monolit tanpa segregasi. Selanjutnya ada durability atau keawetan beton adalah ketahanan beton terhadap kerusakan atau cacat yang disebabkan oleh pengaruh luar. Kemudian terakhir ada strength atau kekuatan beton. Umumnya, kekuatan beton dibagi dalam 3 jenis, yaitu kuat tekan, kuat tarik, dan kuat lentur. Lalu, mengapa beton sering digunakan dalam konstruksi? Ini dikarenakan beton juga memiliki kelebihan, antara lain dari segi biaya, beton menawarkan kemampuan tinggi dan harga yang relatif murah, biaya perawatannya juga rendah. Beton hampir tidak memerlukan perawatan dan masa konstruksinya mencapai 50 tahun, serta elemen konstruksinya yang mempunyai kekakuan yang tinggi serta aman terhadap bencana kebakaran. Namun, beton juga memiliki kekurangannya loh, seperti diantaranya kuat tarik beton yang lemah, berat beton menjadi berat sendiri di konstruksi, bentuk beton yang sudah dibuat tidak bisa dirubah, dan daya pantul suara yang besar. Tes LAM merupakan salah satu pengetesan sederhana untuk mengetahui workability beton segar sebelum diterima dan diaplikasikan dalam pekerjaan pengecoran. Nah, kira-kira bagaimana sih prosedur tes LAM? Berikut ini prosedurnya. Letakkan cetakan di atas plat. Isi 1/3 cetakan dengan beton segar. Padatkan dengan batang logam sampai merata dengan menusukkannya. Pastikan besi menyentuh dasar. Lakukan 25-30 kali tusukan. Isi 1/3 bagian berikutnya. Ratakan kembali dengan batang logam. Isi 1/3 akhir dan ulangi langkah sebelumnya. Setelah selesai dipadatkan, ratakan permukaan benda uji. Tunggu kira-kira setengah menit. Sambil menunggu, bersihkan kelebihan beton di luar cetakan dan di plat. Cetakan diangkat perlahan tegak lurus ke atas. Ukur nilai SLAM dengan membalikkan kerucut di sebelahnya menggunakan perbedaan tinggi rata-rata dari benda uji. Toleransi nilai SLAM dari beton segar sekitar kurang lebih 2 cm. Jika nilai SLAM sesuai dengan standar, maka beton dapat digunakan. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai permasalahan beton di lapangan. Tahukah kalian tentang segregasi dan bleeding? Segregasi dan bleeding sering menjadi permasalahan di lapangan dan merupakan sifat dari beton segar. Yuk cari tahu apa itu segregasi dan bleeding. Segregasi adalah pemisahan dari berbagai bahan campuran beton, yaitu kecenderungan butir-butir kasar untuk lepas dari campuran beton. Contoh segregasi pada beton seperti beton yang keropos, lapisan yang berpori, permukaan yang bersisik, dan goresan pasir. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya segregasi, di antaranya agregat halus dan agregat kasar harus memiliki gradasi yang cukup baik. Besar ukuran agregat kasar, maksimum lebih dari 40 mm. Bentuk permukaan dari agregat kasar yang baik atau kerikil adalah round, irregular, dan angular. Kurangnya semen pada campuran beton atau air yang berlebihan. Tinggi jatuh pengecoran terlalu tinggi dan penggunaan alat penggetar terlalu lama. Bagaimana cara pencegahannya?
Pencegahannya bisa dengan menghindari faktor penyebabnya seperti penggunaan air sesuai dengan syarat, ukuran agregat sesuai dengan syarat, dan merubah atau mempertinggi slam dan kelecekan beton dengan cara menambahkan bahan. Selanjutnya ada bleeding. Bleeding termasuk bagian dari segregasi loh teman-teman. Bleeding adalah mixing water yang naik ke permukaan beton sesaat setelah beton selesai dicor dan partikel agregat kasar turun ke bawah. Jadi air dari betonnya berada di atas nih, tidak menyatu dengan agregat yang lain. Faktornya sama seperti segregasi, yaitu susunan butir agregat, banyaknya air, kecepatan hidrasi, proses pemadatan, dan selam yang tidak sesuai. Sama seperti segregasi, bleeding juga dapat dicegah. Kita dapat melakukan hal-hal seperti berikut. Memberi lebih banyak semen, menggunakan dan meningkatkan kehalusan semen, memasukkan sedikit udara dalam adukan untuk beton khusus, menambahkan pozolan, pemadatan yang baik, dan mengurangi air. Wah, ternyata pembelajaran kita telah berakhir. Semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.